Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Moderator kita Profesor Madya Datuk Dr. Izhar yang sudah memberikan kesempatan, Tan Sri Profesor, Datuk-datuk, datin-datin, para pensyarah, para penuntut, muslimin muslimat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya di Universiti Kebangsaan Malaysia hari ini tidaklah merasa sebagai tamu, tapi saya merasa sebagai seorang yang balik ke rumah yang sudah lama pergi. Dulu saya di sini sebagai penuntut tahun 2003 hingga 2004. Saya bila ditanya orang, awak duduk di mana? Di dekat penjara Kajang, Sungai Jeluk. Perjalanan panjang itu rupanya setelah 17 tahun, saya hitung kira barulah saya sadar rupanya sudah tua juga. Tadi sengaja profesor tak menyebut tahun lahir saya, begitu rupanya dia menjaga hati orang tua. Masya Allah, tabarakallah. Saya tidaklah mengguru-gurui profesor-profesor, pensyarah-pensyarah. Saya tetaplah menjadi seorang penuntut. Sampai mati saya tetap menjadi penuntut mahasiswa di UKM. Sebab saya tak pernah selesai. Saya hanyalah seorang penuntut yang pernah membaca, pernah mendengar, kemudian balik lagi kemari dan menceritakan tentang apa yang pernah saya baca dan apa yang pernah saya dengar. Saya diberikan tajuk. Tajuk saya yang diberikan adalah Kesatuan Ummah, Cabaran dan Harapan. Dulu orang begitu bergembira ketika Islam sampai ke Jepun. Sebab mereka yang tak mengenal Tuhan akhirnya mengenal Allah. Tapi begitu umat Islam, para da'i, ulama sampai ke Jepun, awal-awalnya mereka senang masuk Islam, bersih, berwudu, mandi. Tapi kemudian mereka confused, mereka bingung. Hari ini imam maju, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Esok imam maju, Bismillahirrahmanirrahim. Lama-lama Jepun ini pun bertanya, kenapa yang satu bismillah ni silent? Kenapa yang satu bismillah ni berbunyi? Lalu kemudian kebetulan yang mengatakan bismillah berbunyi, rupanya dia ustaz dari Asia Tenggara. Dia katakan kamilah yang betul, yang tak berbunyi itu sesat dan salah. Kemudian yang tak berbunyi pula rupanya mereka yang datang daripada Pakistan, India, Bangladesh. Mereka mengatakan yang betul itu adalah kami. Kerana kamilah yang paling tua. Mazhab kami mazhab Hanafi, Sirajul Ummah. Ketika imam kami meninggal dunia tahun 150 di Kufah, imam mereka Syafi'i baru saja lahir, belum pandai membaca kitab di Palestin. Jadi sebenarnya akhirnya orang Jepun ini pun berpikir lama. Kami ini ingin mencari Tuhan, kami ini ingin mencari kedamaian, kami ini ingin mencari pencerahan. Tapi akhirnya kami sendiri bingung. Yang satu berbunyi, yang satu tidak. Yang satu begini, yang satu begitu. Akhirnya betul apa yang dikatakan salah seorang ulama Mesir, Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu tersekat, terdinding, terhijab. Bukan kerana orang kafir, tapi kerana orang Islam itu sendiri yang membuat ajaran Islam. Baru satu pembahasan masalah basmalah. Belum lagi masalah Sayyidina. Belum lagi masalah Ar-Rahman alal arsyistawa. Belum lagi masalah khilafiyah. Oleh sebab itu ingin dibawa kemana umat ini, maka tajuk ini amat sangat berat. Saya ingin diberikan kesempatan Ustaz Abdul Somad 30 saat berbicara, 30 saat soal jawab. Membahas kesatuan umat dalam 30 saat, bahasa Arabnya mustahil. Oleh sebab itu Abdul Somad Al-Faqir, fakir ilmu, fakir amal, hanya dapat bercerita bahwa sesungguhnya khazanah kekayaan
fuqaha, para ahli fikih itu sebenarnya kalau difahami dengan baik, dia bukanlah untuk membelah, memperpecah belah, membuat umat ini menjadi terbagi banyak, tapi sebenarnya dia menjadi kekayaan yang luar biasa. Ambil contoh ketika kita sedang naik pesawat terbang sampai di atas, bila kita pakai mazhab Syafi'i, kita mesti bertayamum dengan debu. Mesti ada debunya yang dipukul. Setelah debu dipukul nampak di tangan dihembuskan, barulah dia sah. Karena makna fatayammamu sa'idan thayyiban, tayamumlah kamu dengan debu, maknanya memang sa'idan thayyiban itu debu. Bagaimana kalau kita bekerja di office yang tak ada debu? Bagaimana kalau di rumah sakit, hospital yang tak ada debu? Bagaimana kalau di pesawat terbang yang tak ada debu? Maka ketika orang melihat mazhab yang lain, manakala saya sampai di Maghribi, saya lihat di bawah tiang masjid itu ada batu, macam batu gilingan. Awal saya sampai, saya tengok ada batu macam batu gilingan. Dalam fikiran saya, oh rupanya orang Maghribi ini membuat sambal juga. Tapi lama-lama saya terheran-heran, setiap masjid ada batu, setiap masjid ada batu. Rupanya mereka pada musim sejuk, musim dingin, mereka tidak memakai air. Mereka sampai ke masjid, dia pegang batu itu, lalu kemudian dia sapu muka dia. Dia ambil lagi batu itu, dia sapu. Sedangkan kita dalam mazhab Syafi'i mesti ada debunya. Tapi sedangkan dalam mazhab Maliki, tak pun ada debu, cukup dengan batu saja, kerana makna sa'idan thayyiban sudah masuk ke dalam makna sa'idan thayyiban. Batu yang tak ada debunya itu pun sudah masuk dalam makna sa'idan thayyiban. Betapa sebenarnya ikhtilaf, banyaknya pendapat para fuqaha dalam bidang fiqh ini memperkaya khazanah dan membuat Islam ini menjadi mudah. Oleh sebab itu bagi orang yang pergi atau sakit, keluarganya di rumah sakit tak mungkin untuk bertayamum, maka cukup dia bawakan batu, dia sapu, satu kali sapu ke wajahnya, setelah itu satu kali sapu ke tangannya. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i sulit sekali untuk bertayamum, karena tayamum itu seperti berwudu sampai ke siku. Lalu kemudian saya lihat bagaimana orang mazhab Maliki bertayamum. Dia tubuhkan, rupanya hanya sampai alal wasri, hanya sampai ke pergelangan tangan saja. Inilah yang selalu saya sampaikan. Tapi pada saat darurat, ketika ada orang yang berada di hospital, di ruang ICU, kemudian di tangannya ini banyak sekali kabel-kabel, jarum-jarum, maka bagaimana mungkin untuk mencabutnya? Sedangkan dia ingin beribadah kepada Allah. Maka saat itu, tapi ini kan talfik. Sebagian ulama mengharamkan talfik. Betul, talfik dilarang kalau dia masuk dalam kategori tatabbu' rukhas, ingin mencari yang senang-senangnya, yang mudah-mudahnya saja. Oleh sebab itu Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Muqaddimah Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Islamic Jurisprudence and Evidence, menjelaskan segala lengkap bahwa ada talfik yang haram, tapi ada juga talfik yang dibolehkan oleh para ulama dengan syarat dia mengerti fiqh, dan dengan syarat pula ini dalam rangka darurat, dan dia tidak pula dalam satu qadiyah. Yang tidak boleh itu adalah cara berwuduknya, cara wuduk Syafi'i. Kemudian manakala membatalkannya dia pindah kepada Maliki. Itu yang tak betul. Adapun bila cara bertayamumnya cara tayamum Maliki, kemudian cara solatnya cara solat Syafi'i, maka ini masuk dalam yang cukup syarat untuk bertalfik. Mungkin ada yang tidak sependapat dengan saya, tapi saya berpahaman selama dia masih ahlus sunnah wal jamaah. Yang paling tua Imam Hanafi Abu Hanifah meninggal di Kufah tahun 150. Yang kedua Imam Malik bin Anas Maliki meninggal di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, makamnya di Baqi tahun 179. Yang ketiga Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i meninggal tahun 204 di Fustat, Kaherah sekarang. Dan yang terakhir Imam Ahmad bin Hanbal Hambali meninggal di Baghdad tahun 241. Maka kesemua ijtihad ulama ini membuat mereka bersatu dan tidak pernah berbelah, apalagi sampai ikhtilaf, apalagi sampai caci memaki. Maka kalau kita baca sejarah para ahli fuqaha, para ulama-ulama mazhab ini, berdebatlah antara Imam Abu Hanifah Hanafi dengan Imam Malik Maliki.
Dua madrasah yang berbeda. Satu madrasah ahli hadis, yang satu lagi madrasah ahlur ra'i.